Shalom Eagle Kids. Wah, hari ini kita ketemu lagi ya. Kita mau ikut kebaktian sekolah minggu Eagle Ministry. Wah, gimana kabarnya hari ini? Semua sudah makan? Nah, semua sudah mandi? Sudah sehat semua? Nah, sudah siap ya kita mau memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau mengikuti kebaktian Eagle Ministry. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk mulai kebaktian hari ini kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Pujikan sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Bersyukur ya, tiap hari Tuhan sudah memberikan berkat-Nya, kita bisa makan, kita bisa sekolah dengan baik, kita punya orang tua yang baik. Nah, kita mau pujikan kasih Yesus seperti sungai sambil kita memberikan persembahan. Caranya, kita lipat yang rapi persembahannya karena kita mau berikan buat Tuhan Yesus. Kita lipat yang rapi, kemudian kita titipkan papa atau mama untuk diberikan ke gereja. Kita mau pujikan kasih-Nya seperti sungai. Sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai. Sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau tenangkan diri kita mau siapkan hati kita mau pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa,
Halo anak-anak, gimana kabarnya? Hari ini Setio senang sekali bisa ketemu dengan kalian semua, sekalipun kita secara online ibadah kita. Tapi bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kita, tetap memberikan kita kekuatan, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama. Sebelum kita belajar firman, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami bisa kembali bersama-sama untuk beribadah. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat menyembah Tuhan. Terlebih lagi kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Setio mau bertanya, kira-kira ya, apa sih yang membuat hidup kita itu merasa aman? Kalau kalian apa yang membuat hidup kalian merasa aman? Mungkin kalau punya uang yang banyak kayak gini, wah berapa jumlahnya ini susah dihitung ya, Setio juga nggak bisa ngitung. Atau mungkin kalian merasa aman kalau rumah kalian ada satpamnya. Mungkin satpamnya nggak cukup satu, tapi bisa 5 satpam jaga rumah kalian. Wah, kalian bisa merasa aman. Atau kalau satpam jaga rumah kurang loh tapi merasa aman kalau aku punya bodyguard. Wah, bodyguard itu orang yang nemeni kemana-mana, jaga kita. Supaya kalau ada orang jahat, wah kita bisa dilindungi. Atau apalagi? Kita merasa aman kalau apalagi? Misalnya aku merasa aman loh kalau kuotaku unlimited. Ya, bisa main game terus, bisa nonton YouTube terus, unlimited loh. Pokoknya itu merasa aman. Kalau semuanya itu baik-baik aja, merasa aman. Anak-anak, tahukah kalian di dalam Alkitab, zaman dulu kita kan beberapa waktu kan belajar ya tentang Abraham, tentang Ishak, gitu, tentang Esau dan Yakub. Ya, di zaman mereka orang merasa aman kalau hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Nah, bentuk berkatnya apa? Apa punya mobil yang banyak? Ya, zaman dulu nggak ada mobil. Apa punya kuota internet yang banyak? Wah, di zaman dulu listrik aja nggak ada, apalagi kuota internet gitu kan. Enggak. Zaman dulu berkatnya itu adalah yang pertama, kalau misalnya punya tanah yang luas. Tanah yang luas itu untuk apa? Misalnya di sekeliling Setio, wah lihat ada tanah yang luas sekali. Untuk apa ini gunanya tanah yang luas? Untuk bercocok tanam. Ketika mereka menanam gandum lah atau semuanya. Ada juga tanah yang luas atau bentuk berkat Tuhan itu selain tanah yang luas maksudnya juga punya banyak kambing domba. Wah, kalian bayangkan berapa banyak kambing domba. Terus kemudian itu bisa menjadi bentuk berkat Tuhan kalau zaman itu. Kalau orang punya banyak kambing domba, maka dia juga pasti akan punya banyak bujang. Bujang itu apa ya? Bujang itu pegawai-pegawai. Punya banyak budak. Wah, itu berkat Tuhan itu zaman dulu. Tapi ada satu lagi, berkat Tuhan lagi. Selain harta benda itu tadi kan harta ya, punya ladang yang luas, punya banyak ternak, punya banyak budak, itu kan harta. Ada satu lagi, ketika orang itu merasa aman hidupnya diberkati Tuhan dan bentuk berkatnya itu adalah punya anak atau keturunan. Berapa banyak loh Nah, semakin banyak maka dia akan semakin melihat berkat Tuhan. Jadi semakin punya banyak anak nih zaman dulu ya, maka berarti Tuhan itu semakin memberkati mereka. Contohnya Tuhan pernah berjanji kepada siapa? Beberapa waktu yang lalu kita belajar Bapak Abraham. Bapak Abraham tidak punya anak, tapi punya harta yang banyak. Tapi meskipun dia punya harta yang banyak, tapi dia tidak punya anak, hatinya apa? Hatinya gelisah ya. Sampai dia pernah ngomong sama Tuhan tuh gini, Tuhan, kamu itu memberkati aku banyak. Lah berarti hartaku ini nanti aku wariskan kepada budakku, kepada pegawaiku gitu. Karena dia tuh begitu khawatir karena dia nggak punya anak. Tapi Tuhan ngomong kepada Abraham, enggak, budakmu itu tidak akan jadi ahli warismu, tapi kamu itu akan menjadi apa? Akan menjadi bapak bangsa yang besar.
artinya kamu akan memiliki keturunan yang banyak. Kalau kamu lihat bintang di langit, kamu lihat itu bisa ngitung enggak? Begitu loh banyaknya keturunanmu. Kalau kamu tahu pasir di laut, maka keturunanmu itu akan sebanyak itu. Wah, Abraham itu senang ya, dia diberkati Tuhan. Diberkati dengan tanah, diberkati dengan nama baik atau namanya itu termasyur. Dan diberkati dengan keturunan yang banyak. Tapi anak-anak, Abraham belum punya keturunan. Sampai akhirnya berapa tahun ya, kita waktu yang lalu kan Losinya pernah bercerita sekitar 25 tahun Abraham itu menunggu. Barulah dia punya anak, berkatnya barulah sempurna. Selain harta dan juga keturunan. Kan Tuhan berjanji punya keturunan yang banyak. Tapi kalian coba ingat anaknya Abraham ada berapa? Ayo siapa yang bisa jawab anaknya Abraham ada berapa? Ada 4? Betul enggak? Ada 4. Salah ya. Anaknya Abraham itu yang jadi anak perjanjian ya dari Tuhan. Itu 1 anak-anak. Namanya Ishak. Lah katanya memberkati dengan keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Lah wong anaknya cuma 1 kan. Ya sudahlah, Ishak punya anak 1. Terus kemudian anak ini menjadi anak perjanjian kan yang dipilih oleh Tuhan. Terus kemudian Tuhan juga berjanji akan memberkati Ishak. Ishak diberkati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita belajar, wah ketika Ishak itu menggali sumur, kemudian sumurnya timbul air. Wah ada orang yang iri, ada orang yang pengen ngerebut sumurnya, ya sudah sama Ishak dikasih. Terus kemudian Ishak gali sumur lagi, keluar airnya lagi. Dia diberkati Tuhan. Bahkan saat Ishak bercocok tanam, berapa banyak yang dihasilkan oleh Ishak? 100 kali lipat. Wah, kalian bayangkan itu berapa banyak. Tuhan memberkati Ishak dengan luar biasa sekali. Tetapi berkat Tuhan itu yang dimiliki Ishak bukan hanya berhenti kepada harta benda, tapi juga kepada keturunan yang banyak tentunya. Lah, terus kemudian kalian bisa tebak, Ishak punya anak berapa? Kalau Abraham 1, yang jadi anak perjanjian yaitu Ishak kan. Kalau Ishak dia punya anak berapa? Punya anak 2. Siapa namanya? Namanya adalah Esau, anak yang pertama. Yang kedua namanya adalah Yakub. Cuman punya 2 anak-anak. Lah katanya Tuhan berjanji akan memberkati dengan banyak keturunan. Lah sampai Abraham yang jadi anak perjanjian 1 aja. Terus kemudian Abraham punya cucu 2. Tapi kemudian cucunya Abraham itu antara Esau dengan Yakub. Yakub itu kan adiknya. Siapa yang pada akhirnya sama Tuhan dipilih untuk menjadi bapak perjanjian atau yang dipilih Tuhan untuk menggenapkan perjanjiannya Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan dari Esau sama Yakub ini. Siapa yang dipilih? Anak pertama atau anak kedua? Anak kedua. Yang dipilih sama Tuhan itu 1 orang. Berdua bersaudara, Esau dan juga Yakub. Tetapi Tuhan memilih Yakub untuk menjadi umat perjanjian. Esau tidak dipilih oleh Tuhan. Akhirnya Yakublah jadi umat perjanjian anak-anak. Yakub punya anak berapa? Coba, siapa kalian bisa menebak? Yakub punya 12 anak. Wah, dari sini ya, kalian coba lihat. Abraham kan dikasih janji sama Tuhan akan menjadi bapak dari bangsa yang besar. Keturunannya akan banyak seperti pasir di laut. Tapi yang menjadi anak perjanjian itu 1 orang. Terus kemudian Ishak punya anak lagi 2. Yang jadi perjanjian 1 orang. Ini perlahan-lahan janji Tuhan itu semakin digenapi loh. Terus kemudian dari anaknya Ishak ini yang jadi umat perjanjian adalah Yakub. Yakub punya berapa anak? 12 anak, kalian bayangkan. Janji Tuhan semakin digenapi kan? Semakin luas kan untuk Abraham dan Ishak dan juga Yakub. Kalian tahu di dalam Kejadian 35 yang kita baca ya. Kalau kalian baca nanti di rumah pelajaran kita hari ini, Kejadian 35. Yakub itu selain diberkati dengan anak yang 12 orang tadi, dia juga diberkati dengan banyak ternak. Dia diberkati dengan harta yang baik, harta yang banyak.
Selain itu, Tuhan berjanji kepada Yakub. Tuhan pernah ngomong kepada Yakub ya, ketika Tuhan menjumpai Yakub. Yakub, namamu akan aku ganti. Diganti siapa namanya? Diganti siapa ya yang nama yang keren, misalnya Michael, wah siapa di sini? Jojo, wah nama keren. Diganti begitu? Enggak, tapi namanya diganti sebagai siapa? Israel. Wah, loh buat apa namanya diganti Israel? Tuhan berkata, karena darimu akan ada bangsa yang besar. Karena melalui keturunanmu ini akan ada raja-raja. Wah, semakin banyak ini keturunannya. Berarti apa? Janji Tuhan semakin digenapi. Kepada Abraham semakin digenapi kan? Tuhan berjanji keturunannya akan banyak, beneran keturunannya akan banyak. 12 anaknya Yakub, siapa aja namanya? Kalian bisa baca di sini. Oke, baca sama-sama ya. Ada di sini namanya. Oke, ada 12 orang ini, 12 orang ini, masing-masing mereka ini nantinya akan menjadi suku-suku di Israel. Kalian tahu yang hari ini kita seringkali menyebut di dalam Alkitab bangsa Israel. Itu berarti adalah bangsa keturunannya Yakub. Jadi bangsa yang besar loh mereka. Kalian coba bayangkan ini 12 orang ini akhirnya menjadi suku-suku di Israel. 12 suku ya, masing-masing orang kalau punya keturunan 1000 ada 12.000. Tapi kan kenyataannya nggak cuma 1000 kan. Ada banyak kan. Berapa banyak pada akhirnya keturunan Abraham, sampai nggak ada yang bisa menghitungnya. Janji Tuhan itu digenapi anak-anak. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Bukan hanya digenapi, tapi digenapi dengan yang terbaik dari Tuhan. Dari 12 suku Israel, akhirnya apa? Dari anaknya Yakub. Satu suku dipilih oleh Tuhan menjadi apa? Menjadi pelayan Tuhan. Satu suku menjadi hamba-hamba Tuhan. Satu suku loh ini, bukan 1-2 orang loh. Satu suku menjadi hamba Tuhan. Tugasnya ngapain? Tugasnya ada di bait suci, melayani Tuhan. Terus kemudian ada yang jadi imam. Pokoknya semuanya melayani di rumah Tuhan. Yaitu suku apa? Kalian bisa menebak? Suku Lewi. Itu dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk bisa ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan secara rohani, yaitu menjadi hamba-hamba Tuhan di bait suci. Selain itu ada lagi anak-anak yang sangat luar biasa lagi, yaitu Yusuf. Ya, Yusuf itu di dalam Alkitab kan dia akhirnya punya anak nih, punya keturunan. Memang sih tidak disebutkan jadi suku Yusuf gitu secara jelas gitu, tidak disebutkan. Tapi justru anaknya Yusuf ini juga diberkati. Efraim juga diberkati, Manasye diberkati menjadi suku di Israel. Dan yang paling luar biasa lagi, Tuhan memilih dari anak-anaknya Yakub ini, dari salah satu suku sampai pada akhirnya muncullah Yesus Kristus dari suku itu. Kalian bisa tebak suku apa ayo? Yaitu suku Yehuda. Dari suku Yehuda ini menjadi garis lahirnya Mesias, lahirnya Yesus Kristus di dunia ini. Anak-anak sangat luar biasa sekali ya Tuhan bekerja di dalam kehidupan anaknya, di dalam kehidupan Abraham. Yang pertama Abraham harus berjuang, punya harta yang banyak, terus kemudian dia punya keturunan, Tuhan memberkati keturunannya, sampai keturunannya itu diberkati Tuhan, sampai semakin banyak berkatnya itu makin melimpah, sampai pada akhirnya mereka dipilih, anak-anaknya Abraham ini, suku yang dari Abraham ini dipilih untuk menjadi apa? Bangsa pilihan. Hari ini kita juga diberkati Tuhan loh. Janji Tuhan dalam hidup kita itu digenapi loh. Tuhan berjanji akan memberkati kita, beneran kita diberkati Tuhan. Buktinya apa? Kalian mikir gini, kalau aku diberkati Tuhan kan aku punya mobil banyak loh. Lah aku gak punya mobil banyak. Mungkin di antara kalian gak punya mobil, punyanya sepeda motor. Tapi teman-temanku punya mobil. Loh berarti apa aku diberkati Tuhan? Jangan salah. Berkat Tuhan itu tidak bisa diukur hanya dari punya mobil, gak punya mobil. Punya PS5, gak punya PS5.
punya HP yang bagus, enggak punya HP yang bagus. Berkat Tuhan itu enggak hanya diukur dari semuanya itu anak-anak. Memang harta yang banyak itu salah satu bentuk berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan itu enggak melulu soal itu. Mungkin kalian tidak seperti teman-teman kalian yang punya harta lebih banyak daripada kalian. Tapi tidak berarti kalian itu tidak diberkati Tuhan. Kalian tetap diberkati Tuhan. Berkat Tuhan itu melalui apa? Misalnya dalam hidup sehari-hari, melalui kesehatan. Kita bisa tetap sehat di tengah pandemi itu berkat Tuhan. Oh, berarti yang sakit tidak diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, dengan keadaan mereka sendiri. Saat sakit Tuhan kirimkan orang-orang yang mendampingi. Wah, itu juga diberkati Tuhan. Orang-orang yang saudara-saudara kita yang mungkin terkena COVID saat sakit gitu. Ada orang lain yang bisa menolong, ada dokter yang menolong, ada obat-obatan yang mereka bisa minum. Itu juga bentuk berkat Tuhan. Dalam hidup kita hari ini, kalian bisa buka mulut, bisa makan, makanan kalian itu nasi, lauk pauk, semuanya kalian bisa nikmati. Itu juga berkat Tuhan. Orang tua kalian, orang tua nih, yang bisa bekerja, itu juga berkat Tuhan. Memang hari ini anak-anak, orang tua kalian mungkin bekerjanya lebih keras. Karena masa pandemi ini ekonomi jadi lebih sulit. Tapi jangan khawatir. Tuhan pasti akan tetap memberkati. Tuhan akan tetap menunjukkan berkat-Nya bagi orang tua, anak-anak semua, bagi kita semua. Dan terlebih lagi yang perlu kita ingat, berkat Tuhan itu bukan hanya berkat secara jasmani. Kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita bisa makan, bisa beli ini, beli itu, bisa tetap hidup. Bukan hanya itu berkat-Nya. Seperti Tuhan memberkati keturunannya Yakub, memberkati Yakub dan keturunannya dengan berkat-berkat rohani. Salah satu suku dari anaknya itu suku dari anaknya itu bisa menjadi hamba Tuhan. Dari dia lahir Mesias dari salah satu suku lahir Mesias. Artinya apa? Ada berkat rohani yang Tuhan juga berikan. Dalam hidup kita Tuhan juga memberikan berkat rohani. Suatu hari ketika di antara kalian mungkin Tuhan mau panggil kalian untuk menjadi hamba Tuhan secara khusus di rumah Tuhan gitu seperti suku Lewi gitu. Itu berkat rohani, itu juga berkat Tuhan. Atau mungkin kalau di antara kalian nanti gede jadi pengusaha, gede jadi dokter, jadi akuntan lah, jadi apalagi jadi pengajar, jadi dosen, jadi apapun profesi kalian nanti. Kalian juga bisa diberkati secara rohani oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui hati yang terus percaya kepada Tuhan. Hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang terus cari Tuhan sampai kalian besar, sampai kalian tua, sampai kapanpun. Itu juga berkat secara rohani. Jadi setiap kita akan mengalami berkat Tuhan anak-anak. Dan terlebih lagi berkat yang tidak pernah dapat digantikan oleh apapun. Yaitu berkat Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus diberikan untuk kita supaya kita menjadi anak-anaknya dan kita diselamatkan, diperdamaikan dengan Tuhan. Itu berkat yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun. Dan kita bersyukur hari ini hidup kita mengalami berkat Tuhan, diberkati Tuhan. Jadi jangan khawatir di masa pandemi ini memang kita serba takut, kemana-mana pakai masker, kita sulit gitu. Tapi percaya Tuhan pasti akan tetap memberkati kita dengan cara Tuhan yang ajaib yang kita nggak tahu. Tapi kita pasti mengalaminya. Kadang anak-anak berkat Tuhan itu seperti ketika kalian pakai kipas angin gitu ya. Saya kasih contoh, misalnya kalian kipas anginan, besar kipas angin gitu. Wah ada angin. Emang kalian bisa lihat itu anginnya? Nggak bisa lihat toh. Anginnya dipegang-pegang. Mana anginnya? Mana anginnya? Nggak bisa dipegang. Cuman kerasa semeriwing aja. Tapi angin yang tidak bisa dilihat, angin yang tidak bisa dipegang, bukan berarti tidak ada angin. Tetap ada angin, kita bisa merasakan itu. Kalau hari ini di sampingnya Setio ada kipas angin, gitu. Setio nggak bisa lihat. Ini anginnya warna apa ya? Warna ungu, warna kuning? Nggak bisa. Tapi hanya bisa merasakan. Nah berkat Tuhan kadangkala itu seperti itu anak-anak. Kita tidak bisa lihat secara jelas dengan mata kepala kita sendiri.
Tapi yang pasti kita bisa merasakan berkat Tuhan itu setiap hari dalam hidup kita. Jadi mulai hari ini kalian harus menjadi anak yang bersukacita, anak yang tetap optimis. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa tetap mengalami berkat Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami banyak melihat kesulitan. Mungkin orang tua kami sulit karena pandemi. Mungkin kami sendiri juga sulit karena pandemi ini. Kami harus sekolah online, kami harus semua terbatas, harus terus pakai masker. Tapi kami percaya Tuhan bisa memberkati kami di tengah kesulitan kami. Untuk itu ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang terus optimis dalam hidup kami. Anak-anak yang punya pengharapan, anak-anak yang terus mau mencari Tuhan. Karena kami sudah mengalami berkat Tuhan. Bahkan berkat Tuhan yang paling besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.